Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Malam Jumat Story. Kali ini kami akan menceritakan tentang seorang sopir pribadi, sebut saja Mas Iwan, yang mengalami kisah mistis ketika Mas Iwan ini bekerja di seorang konglomerat kaya, dan kejadian ini terjadi pada tahun 2019. Lalu bagaimanakah kisahnya? Sebelum itu jangan lupa silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita yang kami bawakan. Bagi yang sudah subscribe, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kisahnya, selamat mendengarkan. Ini seorang sopir pribadi di keluarga yang kaya raya, konglomerat, mempunyai banyak usaha. Malam itu Mas Iwan sedang duduk di depan teras rumah yang sederhana, ditemani segelas kopi dan beberapa camilan. Rumah itu merupakan rumah pemberian dari juraganya karena kegigihan Mas Iwan dalam bekerja. Nah, ketika itu hujan tak kunjung reda. Mas Iwan sedikit pun belum ada niatan untuk masuk ke dalam rumah. Terlebih lagi minggu ini Mas Iwan masih terasa sibuk untuk mengantarkan bosnya ini keluar kota. Makanya ia selalu standby, berjaga-jaga jika ada panggilan yang mendadak. Sampai akhirnya ponsel yang ia pegang berderinya begitu kencang, membuat Mas Iwan ini terkejut. Dengan nada panggilan, "Halo, Mas Iwan." Suara yang ia kenal terdengar tegas dan tak asing. "Sampean lagi di mana? Bisa kesini sekarang?" Ternyata yang telepon itu adalah bosnya Mas Iwan ini. Tapi mendengar hal itu, Mas Iwan sedikit curiga, ada apa sebenarnya? Karena tak seperti biasanya, bosnya Mas Iwan ini berbicara dengan nada yang terburu-buru serta sedikit panik. Tanpa bertanya, Mas Iwan pun memilih diam, hanya menjawab, "Ya Pak, saya lagi di rumah. Gimana ya Pak?" Lama tak mendengar, tiba-tiba bosnya Mas Iwan ini sedang berbicara dengan orang lain. Tapi Mas Iwan tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Jadi malam itu bosnya Mas Iwan itu meminta Mas Iwan untuk
mengantarkan dia ke suatu tempat, karena Sugeng ini supir yang lainnya ini yang biasa mengantar bosnya Mas Iwan ini tidak bisa. Singkat cerita, Mas Iwan langsung bergegas dan langsung menuju ke rumah bosnya ini. Ya, bosnya ini bernama Pak Hermawan. Pak Hermawan ini usianya sekitar 50 tahun. Ya, perawakan seperti bapak-bapak pada umumnya. Ketika Mas Iwan sudah sampai ke lokasi rumahnya Pak Hermawan ini, mereka berdua akhirnya langsung pergi menuju ke sebuah hutan. Dalam perjalanan ini Mas Iwan dan Pak Hermawan ini saling diam, tidak saling tanya. Hanya jalanan ini memang sepi, hanya setelah aspal berubah menjadi tanah yang bergelombang. Penerangan jalan pun bahkan belum ada, hanya lampu mobil yang menerangi. Setelah masuk ke dalam sekitaran area hutan, ia akhirnya sampai di sebuah rumah. Yang rumah ini itu besar lah, rumah besar, mewah, halaman luas, dan banyak sekali di situ mobil-mobil yang parkir. Hal itu membuat Mas Iwan semakin tak percaya, karena dia baru pertama ke lokasi rumah itu di sekitar hutan, kawasan hutan di daerah Jepara itu ada rumah sebesar itu dan banyak mobil yang sedang berparkir. Ketika itu Pak Hermawan langsung meminta Iwan untuk turun dan langsung berjalan tergopoh-gopoh. Ya, karena Pak Hermawan ini sudah usia 50-an, jadi larinya tidak seberapa. Sesampainya di depan pintu rumah masuk, kedatangan mereka ini disambut oleh seorang wanita parubaya dengan pakaian tradisional lah, pakai kemben atau pakai kemeja, bukan kemeja, memakai kebaya. Situasi rumah ketika itu gelap, remang, hanya beberapa lampu saja yang menyala ketika malam. Nah, itu membuat Mas Iwan itu tetap selalu berpikiran positif bahwa Pak Hermawan ini mungkin ada urusan dengan sesama pengusaha, karena rumahnya gede. Akhirnya Mas Iwan berpikiran bahwa ini mungkin rumahnya pengusaha itu. Namun ada yang sedikit aneh bagi Mas Iwan ini ketika perempuan yang menyambut Mas Iwan dan Pak Hermawan ini wajahnya terlihat sedikit layu, kayak pucat gitu. Dan ketika masuk ke dalam rumah, Mas Iwan ini dibuat melongo, matanya melotot, pandangannya menyapu sekeliling karena merasa heran-heran. Barang-barang yang di dalam rumah itu termasuk barang-barang yang antik. Bahkan Mas Iwan mempersepsikan bahwa rumah itu bukanlah yang punya bukanlah orang yang sembarangan. Setelah beberapa langkah melewati bagian-bagian rumah, sampailah mereka di bagian belakang rumah. Terdapat sebuah ruangan yang luas dan terkesan lega. Ketika itu Mas Iwan curiga, begitu mencium aroma-aroma yang menyengat hidung seperti bau amis.
yang bercampur busuk. Seketika wanita yang bersama Pak Hermawan dan Mas Iwan ini meminta mereka berdua untuk duduk sejenak. Nah, di sini mulai kejanggalan. Mas Iwan mulai merasa tidak nyaman, membuat dia semakin khawatir dan cemas. Tak bersenang lama, datanglah sosok pria, lelaki tua, dari ruangan yang berada di belakang rumah. Dengan menggunakan penutup kepala khas daerah setempat, menatap Pak Hermawan dan Mas Iwan. Nah, ketika saling tatap itu, Mas Iwan itu menatap tajam ke bapaknya. Lalu Mas Iwan itu langsung tertunduk karena tiba-tiba saja rasa takut ketika melihat bapak lelaki tua itu muncul. Nah, bapak tua yang datang itu sambil berucap ke Pak Hermawan, "Sudah tidak ada waktu lagi, Pak. Mari saya antar." Tapi tatapannya itu masih ke arah Mas Iwan. Nah, ini yang membuat Mas Iwan ini merasa takut dengan sosok bapak tersebut. Kemudian Pak Hermawan langsung berdiri mengikuti bapak tua itu. Sontak saja ketika Mas Iwan ikut berdiri, bapak tua itu langsung meminta, "Kowe enteni ning kene." Seketika Mas Iwan mendengar kalimat itu, langsung kembali duduk, nyalinya menciut. Setengah jam berlalu, Iwan masih ada di kursi kayu ukir itu. Tak ada yang janggal maupun aneh. Ia masih berusaha tetap tenang dan berpikir positif, walau rasa takut itu mulai datang. Hingga akhirnya tarikan nafas, Iwan mulai tak sabar. Ia mulai penasaran dengan apa yang dilakukan orang-orang tersebut, karena ada mobil banyak di depan. Cuma ketika masuk itu hanya cuma Pak Hermawan, ibunya itu, bapaknya, dan Mas Iwan. Lah yang lain ini kemana? Lalu Mas Iwan berdiri sejenak dan mencari tahu keliling. Tiba-tiba ada aroma yang menyengat. Dia sempat membatin Mas Iwan ini, bau apa ini? Kok dari tadi tidak hilang-hilang? Hingga akhirnya Mas Iwan ini tidak sadar bahwa ia sudah menunggu 1 jam lebih dan tak ada orang yang keluar masuk di lokasi tersebut. Sambil mencari celah, Mas Iwan ini melihat ruangan di belakang rumahnya itu ada apa. Berniat ingin membuka ruangan. Ia itu ingin sekali apa sih yang dibalik pintu itu. Penasaran Mas Iwan ini. Namun jika sampai dia ketahuan ketika mau membuka, Iwan terus lantas menjawab apa, karena Iwan ini tidak memiliki kepentingan oleh bapak tua lelaki itu. Yang memiliki kepentingan hanyalah Pak Hermawan. Tidak mungkin Iwan menemui Pak Hermawan, sedangkan Iwan ini hanya seorang supir. Tiba-tiba Iwan ini mendengar suara mirip sekali suaranya Sugeng. Mau kemana, Wan? Iwan langsung kaget mendengar. Sontak dia tengok langsung belakang. Ternyata ia melihat Sugeng sedang berdiri di belakang Iwan. Sosok Sugeng ini
tertawa melihat tingkah Iwan, karena Iwan ini merasa ketakutan setengah mati dan menyuruh Iwan untuk membuka pintu yang ia penasaran itu, yang membuat Iwan penasaran itu. Buka Iwan, gitu aja kok susah. Karena Iwan ini terkejut, Iwan ini sebenarnya tidak menyadari bahwa sosok yang menyerupai Sugeng itu bukanlah Sugeng yang asli. Namun di balik itu Iwan juga merasa lega, karena malam itu Iwan tidak sendiri, ada menemani. Seketika Sugeng membuka pintu, mereka berdua melangkah bersama sambil ngobrol. Namun di balik itu, ketika ngobrol jalan bersama itu menuju ke ruangan, Sugeng ini larinya lebih cepat dari Iwan, hingga akhirnya Iwan ini ketinggalan di belakang, sehingga Iwan ini sendirian. Kanan kiri ruangan tertutup, dia tidak mendapati ada Sugeng di sana. Semakin dia takut ketika dia sendirian di lokasi tersebut. Lalu muncullah aroma yang sama, amis bercampur bau busuk bangkai yang menyengat di tempat Iwan berdiri. Kali ini mau tidak mau Iwan melangkah mencari sumber bau yang membuat dia ini penasaran, ini itu bau apa. Dia mencium, mencari ruangan demi ruangan. Pelan-pelan semakin ia cari, membuat perutnya ini ingin muntah. Tak tahan dengan keadaan itu, Iwan melangkah cepat menghampiri salah satu pintu yang paling dekat, berniat mencari jalan keluar. Baru saja mendorong pintu, ia malah disambut oleh satu sosok yang berdiri tegak sedang membelakanginya. Seluruh bagian tubuhnya tertutup rambut, hanya juntaian kain lusuh menutup kedua tangannya yang terlihat bersama kuku-kuku tajam. Jadi ketika Iwan membuka pintu, tiba-tiba ada sosok. Langsung saja Iwan langsung mundur, tubuhnya bergetar, mendapati sosok itu menatap tajam matanya Iwan. Seketika itu Iwan terjatuh di lantai, merasa ketakutan karena Iwan melihat wajah hancur bermata putih melotot ke arahnya. Tiba-tiba Iwan ini langsung tengkurap, merangkak kedua tangan dan kakinya yang panjang. Tiba-tiba sosok itu langsung mendekat di arah Iwan. Karena Iwan ini terjatuh, sosok itu langsung merangkak mendekati Iwan, hanya jarak 1 jengkal tangan. Dengan wajah yang rusak, mata putih, dan melotot ke arah Iwan. Iwan ini samar-samar mendengar teriakan, tolong saya, tolong saya. Ketika mendengar itu, Iwan seketika ingat bahwa ini suara pernah mendengarnya. Ketika mata saling beradu, seolah-olah ini Iwan merasakan ada energi yang lain. Dia semacam masuk ke dimensi lain. Di sana Iwan melihat dengan jelas ketika dipertontonkan lewat masuk dunia lain ini, dimensi lain ini, bahwa sosok mengerikan itu adalah perwujudan dari istri Pak Hermawan. Dalam bayangan Iwan ini,
diperlihatkan bagaimana kelakuan suaminya ini, bagaimana tingkah laku suaminya ini ketika bersama istrinya. Nah, istrinya ini adalah Bu Indri. Nama istri Pak Hermawan ini adalah Bu Indri. Bu Indri ini dijadikan wadah untuk tumbal pertamanya dan dijadikan media untuk mencari kekayaan Pak Hermawan. Nah, di dimensi lain ini Iwan melihat tubuhnya ini disetubui oleh jin yang sosoknya ini sangat-sangat mengerikan. Posisinya Bu Indri ini tangan dan kakinya panjang, tubuhnya kisut, kurus kering bagaikan tulang dibalut kulit tanpa daging. Tangan dan kaki Bu Indri ini diikat di atas ranjang besi. Jadi Bu Indri ini dikasih ranjang, diikat besi dan disetubui oleh jin yang mengerikan itu. Ketika itu Iwan melihat bahwa Bu Indri ini sampai mengeluarkan auman keras dan mengerikan dari tenggorokan. Jadi teriak-teriak nih. Bu Indri ini teriak-teriak. Teriak-teriak. Ketika itu Iwan langsung sadar dan Iwan ini langsung bergegas mundur menjauhi sosok itu dan pindah mencari ruangan lain. Yang ruangan lain itu ketika dia buka mirip seperti penjara. Dia melihat dengan mata kepala sendiri, melihat dengan penjara. Pak Hermawan ini berdiri sambil ranjangnya sambil mengusap-usap rambut Bu Indri. Singkat cerita, sudah melakukan ritual itu, nampak Iwan ini melihat Bu Indri ini masih hidup. Terlihat dari nafasnya masih naik turun di atas ranjang, namun sukmanya sudah tidak ada. Bu Indri ini menjadi tumbal titip sukma dari pesugihan Pak Hermawan. Dan ketika itu Iwan juga melihat ada sosok Sugeng. Ada sosok Sugeng yang mengikuti ritual Pak Hermawan untuk menjadi kaya raya. Tapi Sugeng ini cuma tertipu, sukmanya diambil untuk kekayaan Pak Hermawan. Kala itu Sugeng itu sempat menerima uang banyak dari Pak Hermawan. Nah, Iwan ini bertanya, baru bekerja 1 minggu Sugeng dapat uang begitu banyak. Nah, terjawablah sudah bahwa Sugeng ini mendapat uang banyak karena sukma dan raganya ini dijadikan tumbal oleh Pak Hermawan. Seketika itu Iwan takut di rumah itu, akhirnya lari melihat Sugeng yang seperti itu, melihat Pak Hermawan, melihat Bu Indri dengan situasi yang mengerikan. Sugeng itu akhirnya melarikan diri dari rumah itu, entah kemana dia lari kembali ke rumahnya. Singkat cerita ia langsung keluar dari pekerjaan yang diberikan oleh Pak Hermawan. Dia mengembalikan mobil, mengembalikan rumah, mengembalikan uang, mengembalikan harta-harta yang dikasih oleh Pak Hermawan ini kembali lagi ke Pak Hermawan dan memutuskan untuk meninggalkan
Pak Hermawan dan pekerjaannya. Kisah inilah yang diceritakan oleh Mas Iwan atau Iwan kepada Malam Jumat Story, supaya teman-teman mengetahui bahwa setiap usaha, setiap kekayaan itu tidak bisa didapat secara instan. Semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan manfaat bagi kita semua, dan kami mengucapkan kepada Mas Iwan yang mau membagikan kisah ini kepada tim Malam Jumat Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.